Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini Mimin akan melanjutkan part selanjutnya dari cerita Donghua yang berjudul Rebirth of the Sword Patriarch atau Leluhur Pedang Abadi. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Bab 841, jika Anda tidak menerimanya, lakukanlah. Jiang Chen dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur terbang di udara, seluruh tubuhnya memancarkan momentum yang sangat kuat. Di dahinya, dia masih memakai pelindung dahi yang terbuat dari logam khusus, yang digunakan untuk melindungi mata ilahi. Selain itu, orang ini memiliki perban tebal di tubuhnya. Di leher, dua telapak tangan, pergelangan tangan. Sangat mencurigakan bahwa selain wajahnya, seluruh tubuhnya diperkirakan ditutupi dengan perban. Perban jenis ini bukan kain biasa, tetapi bahan yang sangat langka. Yun Hao berjalan keluar dari tenda dan melirik Jiang Chen di udara, mengetahui bahwa alasan mengapa orang ini berpakaian seperti ini pasti karena satu set lengkap tulang ilahi yang ditransplantasikan ke dalam tubuhnya. Dia tidak bisa sepenuhnya menekan keilahian di tulang. Agar tidak membiarkan keilahian menggantikan kemanusiaannya, satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan menggunakan benda-benda eksternal. Sebelumnya, Yun Hao memberinya warisan yang dapat membantunya mengendalikan kekuatan mata ilahi, dan dia tidak lagi harus khawatir tentang erosi kemanusiaannya oleh keilahian di mata ilahi. Tetapi orang ini menjadi lebih besar, dan menggantinya dengan satu set lengkap tulang ilahi, yang bukan lagi sesuatu yang dapat diselesaikan oleh metode rahasia Yun Hao, hanya untuk melihat ciptaannya sendiri nanti. Jiang Chen membuat banyak keributan. Sudah ada banyak orang yang berkumpul. Orang-orang dari Istana Kekaisaran, Tanah Suci Hutan Belantara Timur, Tanah Suci Xinjiang Selatan, Pagoda 10.000 Buddha Barat, dan Tanah Suci Beihai semuanya mengelilingi mereka. Orang-orang dari Istana Bela Diri, Menara Sumber, Aliansi Surgawi Timur, dan Gerbang 10.000 Pedang juga berkumpul. Yun Hao, dalam pertempuran terakhir, kamu benar-benar menggunakan klonmu untuk melawanku, bahkan jika aku meledakkan klonmu. Tapi aku juga berpikir bahwa ini adalah penghinaanmu padaku. Aku, Jiang Chen, tidak akan pernah menerima penghinaan semacam ini dalam hidupku. Aku ingin menggunakan sepasang tangan besi untuk membela martabatku. Jiang Chen berteriak, gelombang suara bergulir, dan energi agung meledak paling banyak, membuat langit dan bumi terdistorsi. Dia lebih kuat. Setelah mendapatkan tulang dewa lengkap dan pergi ke Zhongzhou lagi, kekuatan Jiang Chen tampaknya bisa menempati peringkat di antara tingkat atas dari seluruh alam Chang. Meskipun dia hanya seorang kultivator alam suci, banyak pembangkit tenaga listrik veteran dari alam kaisar di lapangan merasakan kekuatan yang berasal dari tubuh Jiang Chen di udara, dan mereka semua merasakan tekanan. Jiang Chen, sekarang adalah saat kritis bagi umat manusia untuk bersama-sama melawan ras iblis, tetapi kamu memulai pertikaian di sini. Kamu terlalu bodoh. Lin Xiaofeng berteriak dengan marah dan terbang. Seorang lelaki tua di Tanah Suci Hutan Belantara Timur juga terbang keluar dan berkata dengan ringan, anak muda harus antusias, kultivasi seni bela diri selalu tumbuh dalam pertempuran, belajar dari satu sama lain, membandingkan satu sama lain, melihat kekurangan mereka sendiri dalam persaingan, dan mencari arah pertumbuhan dalam kegagalan. Mengapa tidak? Mata Jiang Chen bersinar dengan cahaya, dan dia berteriak, Yun Hao, aku akan bertanya apakah kamu berani bertarung denganku di tempat terbuka, sesuai keinginanmu. Pada saat ini, Yun Hao menjawab, melangkah keluar, dan tubuhnya naik ke udara. Di tubuhnya, ada ujung yang tajam, menghadapi kekuatan menakutkan Jiang Chen, konfrontasi antara keduanya dalam momentum terbagi rata, dan tidak ada yang bisa membantu siapapun. Kakak Yun, ledakkan dia, tingkatkan prestise kedua pahlawan kita. Dia, Oriental Show, Fatman, Dragon Maniac dan lainnya. Mereka semua membantu Yun Hao menyerukan pertempuran lagi. Mereka tahu hubungan antara Yun Hao dan Jiang Chen, dan mereka mungkin tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Begitu Jiang Chen kembali dari Zhongzhou, dia mengetuk pintu, dan pasti ada rahasia di baliknya. Hubungan antara Tanah Suci Hutan Belantara Timur dan Yun Hao sangat buruk, dan tidak mungkin bagi Jiang Chen untuk melakukan kontak normal dengan Yun Hao, jadi dia hanya dapat menggunakan metode radikal ini. Yun Hao telah menanggapi pertempuran itu, dan Lin Xiaofeng tidak bisa menghentikannya lagi, jadi dia hanya bisa mundur dan mengosongkan tempat tersebut. Jiang Chen menatap Yun Hao, mencibir, dan berkata, setelah memukulimu terakhir kali, aku pikir kamu laki-laki, tetapi kemudian,
ketika aku mengetahui bahwa itu adalah doppelgangermu, kamu adalah pengecut di hatiku, dan kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawanku secara langsung. Hari ini, bahkan jika Anda sedikit cukup berani untuk bertarung, tetapi sayangnya, sekarang saya 10 kali lebih kuat dari saya terakhir kali, dan hanya perlu satu gerakan untuk mengalahkanmu. Yun Hao langsung menghunus pedangnya dan tidak berbicara, hanya menonton penampilan Jiang Chen. Jiang Chen mencibir, saya hanya melakukan satu gerakan. Setelah satu gerakan, jika Anda masih bisa berdiri, bahkan jika Anda menang. Keadaan yang dia tunjukkan adalah kebanggaan yang ekstrim, kepercayaan diri yang ekstrim, dan penghinaan yang ekstrim terhadap Yun Hao. Pedang di tangan Yun Hao sedikit gemetar, mengeluarkan suara pedang yang tajam, dan berkata, kalau begitu sesuai dengan apa yang kamu katakan. Jiang Chen menatap pedang Yun Hao dan mencibir. Setelah satu gerakan, jika kamu bahkan tidak bisa berdiri, maka pedangku adalah milikku. Mulai sekarang, kamu tidak bisa memegang pedang lagi. Apakah kamu berani setuju? Mata Yun Hao berkedip dan berkata, bagaimana jika kamu kalah? Jiang Chen mengeluarkan pedang langsung dari cincin penyimpanan. Begitu pedang ini keluar, cahaya dingin menerangi langit malam. Ini adalah pedang kekaisaran yang saya dapatkan di alam rahasia di Zhongzhou. Itu jauh lebih kuat dari pedang di tangan Anda. Jika saya kalah, pedang ini milik Anda. Saat itulah itu terjadi. Seorang pemuda di sebelahnya berbicara, jika kamu ingin bertarung, mainkan saja titik kegembiraan, dan langsung bertarung sampai mati, bukankah itu lebih baik? Terlalu membosankan untuk bertarung seperti ini. Kerumunan melihat ke atas. Mata Jiang Chen sedikit menyipit, dan dia berkata, bawang hijau yang manakah kamu? Pemuda tertegun sejenak, lalu mendengus dingin, dan berkata, Istana Kekaisaran Zhang Feiyang, yang kelima dalam daftar iblis. Jiang Chen, setiap orang hanya memiliki satu mulut. Tetapi mengapa kamu berbicara begitu banyak? Zhang Feiyang. Jiang Chen, saya ingin bertarung, siapa yang akan saya lawan? Bagaimana saya akan bertarung? Ini urusanmu. Wajah Zhang Feiyang tidak bisa digantung sama sekali, dan dia berkata, Jiang Chen, beri aku rasa hormat ketika kamu berbicara. Aku menghormati ibumu. Jiang Chen berteriak dengan marah, dan sosoknya menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Teleport. Jiang Chen, seperti Yun Hao, keduanya memiliki kekuatan sihir teleportasi. Jiang Chen, yang mendekati Zhang Feiyang dengan teleportasi, tanpa basa-basi dihancurkan dengan pukulan. Ledakan. Dada Zhang Feiyang diledakkan oleh kekuatan tinjunya, dan tubuhnya terbang mundur seperti layang-layang yang patah. Sekelompok orang di Istana Kekaisaran terkejut dan sangat marah pada saat yang sama. Kekuatan Jiang Chen begitu kuat, lebih kuat dari yang mereka harapkan. Jiang Chen datang ke Yun Hao untuk bersaing, tetapi sebelum dia bisa bertarung dengan Yun Hao, dia benar-benar menamparkan wajah Istana Kekaisaran di depan begitu banyak orang. Jiang Chen melirik orang-orang di Istana Kekaisaran dan berkata, jika Anda tidak menerimanya, Anda akan melakukannya. Saya, Jiang Chen, tidak takut kalah, tetapi saya paling membenci orang lain yang berkicau di sebelah saya. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen tidak repot-repot melihat sekelompok orang di Istana Kekaisaran lagi, dan berbalik untuk menatap Yun Hao lagi. Orang-orang di Istana Kekaisaran, meskipun mereka marah, masih menekan amarah mereka, satu karena Jiang Chen benar-benar tidak mudah diprovokasi, dan yang lainnya bersedia, karena mereka awalnya akan berurusan dengan Yun Hao. Jika itu menjadi konflik internal antara Istana Kekaisaran mereka dan Tanah Suci Hutan Belantara Timur, bukankah itu lelucon? Yun Hao, apakah kamu melihatnya? Barusan, aku hanya memberikan 50% kekuatanku, dan apa yang disebut daftar iblis adalah yang kelima, dan aku hampir memukuliku sampai mati. Jiang Chen mengepalkan tinjunya. Zhang Feiyang, yang baru saja dibantu untuk berdiri. Yun Hao, kemampuan macam apa untuk mengalahkan pemborosan dengan satu pukulan? Pemborosan semacam itu, aku bisa membunuh banyak dengan satu pedang. Zhang Feiyang. Jiang Chen tertawa, kalau begitu mari kita lihat gerakannya. Kata-kata itu, jatuh, dan tubuhnya langsung menyapu ke arah Yun Hao. Bab 842, 3 Petunjuk. Tubuh Jiang Chen menyapu ke arah Yun Hao, dan kecepatannya memicu ledakan yang menakutkan. Baru saja, dia membuat gerakan yang kuat, dan hampir meledakkan Zhang Feiyang, yang berada di urutan kelima dalam daftar iblis Zhongzhou, sampai mati dengan satu pukulan, yang telah membuktikan kekuatannya,
dan sekarang telah pecah lagi, dan itu bahkan lebih kuat dari sekarang. Semua orang yang menyaksikan pertempuran menunjukkan rasa terkejut yang mendalam di wajah mereka. Itu terlalu kuat. Bagaimana bisa ada pemuda yang begitu kuat? Di mata banyak orang, nasib Yun Hao pasti akan lebih menyedihkan daripada Zhang Feiyang dari istana kekaisaran Zhongzhou. Melihat aura ganas dan kekerasan Jiang Chen akan berdampak pada tubuh Yun Hao, sosok Yun Hao tiba-tiba melintas di tempat. Teleport, hilang saja. Ketika tubuh Yun Hao muncul di posisi lain, Jiang Chen juga langsung melakukan teleportasi dan muncul di depan Yun Hao. Yun Hao berteleportasi lagi, Jiang Chen juga berteleportasi. Tubuh mereka berdua, di bagian langit dan bumi ini, berteleportasi satu demi satu. Ekspresi orang-orang yang menonton adegan ini rumit. Kekuatan sihir teleportasi benar-benar terlalu mesum. Dalam pertempuran dalam jangkauan ruang tertentu, teleportasi tidak dapat ditangkap sama sekali. Itu hanya sulit dipahami, datang dan pergi tanpa jejak. Bertarung dengan seseorang dengan kekuatan teleportasi, kecuali Anda memiliki kekuatan mutlak untuk menghancurkan. Jika tidak, Anda akan sangat tidak nyaman dan sangat pasif. Yun Hao berteleportasi 7 atau 8 kali berturut-turut. Jiang Chen telah mengikuti teleportasi. Ledakan. Tiba-tiba, Jiang Chen, yang berteleportasi untuk mengejar Yun Hao lagi, menabrak Yun Hao dengan pukulan. Teleport. Yun Hao terus berteleportasi. Pukulan. Jiang Chen meleset. Jiang Chen berhenti, wajahnya penuh ketidakbahagiaan. Aku tidak bisa berteleportasi, aku tidak menekanmu dalam satu gerakan, aku kalah dalam kompetisi ini. Semua orang, saat ini, seorang tetua alam kaisar di Tanah Suci Hutan Belantara Timur tiba-tiba angkat bicara dan berkata, Jiang Chen, kamu belum kalah. Jiang Chen memandang tetua kaisar alam ini dan berkata, mengapa? Penatua alam kaisar dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur tersenyum tipis dan berkata, taruhan yang kamu buat dengan Yun Hao adalah dia mengambilmu bergerak, tetapi dia telah menggunakan teleportasi untuk menghindar. Ini bukan langkah untuk menjemputmu sama sekali. Jika dia tidak menerima seranganmu, maka kamu tidak akan kalah. Itu benar, itu benar. Yun Hao telah bersembunyi seperti tikus, dan dia tidak bertarung denganmu sama sekali. Kerumunan orang berteriak, orang-orang, ini semua bercampur dengan istana kekaisaran. Selama waktu ketika Kaisar Yang Tianhua turun untuk berburu daftar emas, mereka semua mengirim Tian Jiao muda untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk berburu Yun Hao. Hasil, saat itu, semua Tian Jiao muda yang memburu Yun Hao mati. Oleh karena itu, mereka semua ingin melihat adegan di mana Jiang Chen meninju Yun Hao. Penatua alam kaisar dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur melanjutkan, Jiang Chen, silakan, gunakan kekuatan terkuatmu untuk meledak dan beritahu semua orang betapa kuatnya Tanah Suci Hutan Belantara Timur kita. Ketika dia mengatakan ini, dia tampak bersemangat. Tanah Suci Hutan Belantara Timur terlalu sedih. Sekarang Tanah Suci Kuartet yang bercampur dengan Istana Kekaisaran adalah yang paling bersarang di Tanah Suci Hutan Belantara Timur mereka. Bagaimanapun, penguasa suci Hutan Belantara Timur sudah mati. Wilayah yang awalnya milik yurisdiksi Tanah Suci Hutan Belantara Timur, Istana Kekaisaran membawa 3 tanah suci lainnya untuk membaginya. Tapi Tanah Suci Hutan Belantara Timur tidak bisa mengungkapkan ketidakpuasan apapun, dan selalu harus disambut dengan senyuman. Sekarang, bakat dan kekuatan Jiang Chen sangat luar biasa. Selama Jiang Chen bisa mengalahkan Yun Hao, Tanah Suci Hutan Belantara Timur juga bisa mengangkat alisnya. Jiang Chen menatap penatua alam kaisar di Tanah Suci terpencil timur, dan berkata dengan serius, jadi, kamu mengajariku melakukan sesuatu. Orang tua. Saat berikutnya, tubuh Jiang Chen meledak dalam sekejap, dan dia bergegas tepat di depan penatua alam kaisar dari Tanah Suci terpencil timur mereka, dan meninju. Ledakan, kepala lelaki tua, itu meledak. Sekitar, Jiang Chen, jangan ajari saya melakukan sesuatu. Karena tidak ada dari Anda yang memenuhi syarat, mengakui perjudian dan kalah adalah pria sejati, jangan berpikir untuk menggunakan beberapa alasan yang berantakan untuk melarikan diri, praktik semacam itu adalah perilaku penjahat tercela dan tidak tahu malu. Aku, Jiang Chen, pria sejati, mampu kalah. Semua orang, terdiam. Tidak ada yang berani berbicara lebih banyak. Jiang Chen terlalu kejam. Zhang Feiyang dari Istana Kekaisaran Zhongzhou seteguk, dan dia meninju dada Zhang Feiyang. Diluncurkan dengan kejam,
Jiang Chen bahkan meninju kepala tetua alam kaisar dari tanah suci hutan belantara timur mereka. Ini sangat kejam. Jiang Chen memandang Yun Hao, kamu dapat menggunakan teleportasi lebih sering dariku. Ini kemampuanmu, kali ini kamu menang. Lain kali aku akan melawanmu lagi. Aku tidak akan memberimu kesempatan seperti ini lagi. Setelah itu, Jiang Chen mengangkat tangannya dan menjabatnya. Pedang yang dia anggap sebagai taruhan ditembakkan di depan Yun Hao dalam sekejap. Yun Hao mengangkat tangannya dan meraihnya, dan memasukkan pedang itu ke dalam cincin penyimpanan. Jiang Chen memenuhi taruhan dan berbalik dan pergi, tanpa hambatan sama sekali. Sosok Gutong terbang, matanya menyapu, mendengus dingin, dan berkata, orang tua itu memperingatkan Anda, ketika klan iblis dibersihkan, jika ada yang ingin membuat beberapa gerakan kecil licik di belakang punggung mereka, lelaki tua itu pasti tidak akan sopan kepada siapapun. Orang-orang yang berkumpul di sekitar bubar. Sesaat kemudian, di dalam tenda Yun Hao. Dengan pikiran, dia langsung memasuki langit dan bumi di sarung Zhang Feng. Pedang yang diberikan Jiang Chen padanya dipegang di tangannya. Tentu saja, Yun Hao berkata diam-diam. Jiang Chen telah menyembunyikan segel di dalam pedang ini. Kekuatan spiritual. Yun Hao mengalir ke dalam pedang ini, memecahkan segelnya. Berdengung, lapisan cahaya beriak, dan kemudian mengembun menjadi hantu Jiang Chen. Yun Hao, tidak mungkin, aku hanya bisa menggunakan metode ini untuk menghubungimu. Aku punya 3 berita untuk memberitahumu. 1. Ada seorang saudara perempuan yang sangat kuat dan cantik dan kejam di Zhongzhou. Dia memintaku untuk memberitahumu. Dia berkata bahwa dia telah menyelesaikan jasanya dan akan segera datang kepadamu. 2. Ada retakan jurang di Zhongzhou yang telah benar-benar stabil. Saya tidak tahu di mana lokasi spesifiknya. Tetapi saya dapat yakin bahwa beberapa tokoh teratas di Istana Kekaisaran selalu berhubungan dengan iblis di jurang. 3. Luo Qingtian telah benar-benar mematahkan jalan Istana Surgawi ke alam surgawi, meskipun para dewa ras alien tidak dapat turun. Tetapi Istana Surgawi telah menemukan cara lain dan mendirikan saluran, dan segera akan ada Tianjiao Super dari ras alien yang turun ke Changream. Setelah berbicara, hantu Jiang Chen menghilang. 3 informasi yang dia katakan kepada Yun Hao semuanya sangat penting. Tapi pesan kedua, dan pesan ketiga, Yun Hao tidak terkejut sama sekali. Kemunculan klan iblis di alam surgawi terkait dengan dewa-dewa alien di Istana Surgawi, dan Istana Kekaisaran adalah doglek yang didukung oleh dewa alien Istana Surgawi, dan Istana Kekaisaran Zhongzhou memiliki hubungan dengan ras iblis, yang telah lama diharapkan oleh Yun Hao. Pesan yang paling penting, tidak diragukan lagi, adalah yang pertama. Wanita muda cantik dan dingin yang sangat kuat di mulut Jiang Chen, 9 kali dari 10, mengacu pada Chang Yao. Menghitung waktu, hampir berakhir, jasa Chang Yao dari 9 penjara selesai, dan dia telah dipromosikan ke ranah Kaisar Agung. Chang Yao akan datang ke hutan belantara timur. Ini tidak diragukan lagi merupakan kabar baik untuk situasi saat ini. Jangan lihat Chang Yao, yang baru saja menyelesaikan integrasi 9 penjara. Keterampilan iblis 9 neraka yang dia kembangkan benar-benar keterampilan melawan langit, begitu disempurnakan, kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Chang Yao, yang berada di ranah Kaisar Agung baru, meskipun tidak mungkin sekuat Luo Qingtian, jelas merupakan yang terbaik di tingkat Kaisar Agung. Yun Hao dalam keadaan pikiran. Kemudian, dia meninggalkan dunia batin sarung pedang tersembunyi, dan diam-diam meninggalkan kamp manusia ini sendirian. Tidak peduli kapan Chang Yao datang. Pertama-tama dia harus mencegah orang kuat dari klan iblis yang tersembunyi dalam kegelapan dipromosikan menjadi gelar Kaisar Iblis. Bab 843, Waktu yang tepat untuk menyerang. Kaisar Agung memasuki hutan belantara timur. Tempat di mana sekelompok orang berkumpul di Istana Kekaisaran. Seorang lelaki tua, dengan tatapan yang dalam, berkata, Yun Hao telah pergi. Orang-orang lainnya terkejut. Orang tua itu mengeluarkan sepotong batu giok seukuran telapak tangan. Satu sisi potongan batu giok itu seperti cermin. Sosok Yun Hao yang bolak-balik di malam hari disajikan di dalamnya. Ini adalah harta karun yang diberikan kepada Istana Kekaisaran kita oleh Istana Surgawi sebelumnya, yang dapat mengunci keberadaan seseorang. Yun Hao berada di kota Kekaisaran dinasti Qing Feng beberapa waktu lalu, dan dia membunuh orang-orang di Istana Kekaisaran kita dengan tidak bermoral.
Jadi lelaki tua itu awalnya berencana menggunakan harta karun ini untuk mengunci keberadaan Yun Hao dan menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa keberaniannya begitu besar. Dan tidak lama setelah persaingan dengan Jiang Chen, dia meninggalkan kamp sendirian. Ini benar-benar anugerah, kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini, kita harus membunuhnya. Penatua, serahkan masalah ini padaku. Dan aku, tetua istana kekaisaran, yang dipimpin olehnya, berkata, Yun Hao memiliki banyak kartu hall di tangannya, putra ini sangat memusuhi istana kekaisaran kita, dan dia tidak dapat diberi kesempatan untuk terus tumbuh. Setelah itu, tatapan, tetua tertuju pada 3 orang di lapangan. Seorang seniman bela diri Emperor Realm, seorang Emperor Arai Master, dan seorang Source Heaven Master. Untukmu, bagus. Jangan khawatir, kami akan membunuh Yun Hao. Bahkan jika dia memiliki 10 nyawa, kali ini dia pasti akan membiarkannya mati sepenuhnya. Saat berikutnya, 3 pembangkit tenaga listrik Istana Kekaisaran mengambil cermin giok yang mengunci keberadaan Yun Hao dan pergi untuk melacak Yun Hao. Yun Hao, yang bertindak sendirian, tiba-tiba berhenti. Dalam kegelapan, dia merasa napasnya terkunci oleh kekuatan khusus misterius. Kunci napas, Yun Hao punya cara untuk menghadapinya. Dengan gerakan pikirannya, dia memicu kekuatan kemanusiaan dan benar-benar menutupi napasnya sendiri. Pada saat ini, dia berubah menjadi anggota umat manusia, dan auranya bisa menjadi siapa saja yang memberinya pengakuan dan keyakinan. Dengan kekuatan kemanusiaan yang menutupi seluruh tubuh, perasaan terkunci dalam napas menghilang dalam sekejap. Yun Hao melarikan diri ke dalam kehampaan dan meningkatkan kecepatannya. 3 pembangkit tenaga listrik Istana Kekaisaran Zhongzhou yang bertanggung jawab untuk melacak Yun Hao, yang awalnya mengandalkan cermin giok harta karun yang diberikan oleh Istana Surgawi, hendak mengejar Yun Hao. Tapi tiba-tiba, sosok Yun Hao di cermin giok berkedip, dan di cermin giok kecil, bayangan virtual Yun Hao yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, ke segala arah. 3 pembangkit tenaga listrik Istana Kekaisaran langsung tercengang. Hutan belantara. Timur, Zhongzhou, tanah persimpangan. Sebuah pedang Qi merobek puluhan ribu mil langit dan bumi, dan cahaya pedang yang cemerlang menyapu dengan tepi yang tak berujung. Dalam sekejap, pedang yang mendominasi menebas keluar dari kehampaan dan bertemu dengan pedang Qi yang menakutkan. Pedang menyerang. Ledakan. Langit berantakan. Di dunia reruntuhan, 2 sosok saling berhadapan. Luo Qingtian mengenakan kemeja hijau, memegang pedang di tangannya, dan napasnya elegan dan bebas. Orang lain memiliki pipi sempit yang panjang dan ekspresi yang agak terdistorsi. Yang Tianhua, kamu benar-benar. Luo Qingtian mencibir dan berkata, hidupmu benar-benar baik, kamu bisa menyembah Kaisar Pedang saat itu dan berlatih. Tetapi kamu cukup tidak tahu malu untuk mengkhianati Kaisar Pedang itu dan berlutut di depan dewa-dewa alien di Istana Surgawi sebagai budak anjing. Yang Tianhua memegang pisau perang di tangannya, matanya suram, dan berkata, saya tidak menyebutnya pengkhianatan. Burung yang baik memilih pohon untuk bertengger. Saya memilih masa depan yang lebih cerah. Saya tidak salah. Hahaha, kalimat yang bagus adalah bahwa seekor burung yang baik memilih pohon untuk bertengger, dan ada baiknya untuk mengatakan, kamu adalah seekor burung. Kamu tidak layak menjadi seorang pria. Luo Qingtian tertawa, dan dalam kata-kata dan ekspresinya, penghinaan dan penghinaan itu kuat. Yang Tianhua mendengus dingin, Luo Qingtian, orang yang tahu waktunya adalah Junji, kamu melawan langit, nasib tuanku yang bodoh adalah teladanmu. Aku menyarankan kamu, masih terlambat untuk meninggalkan kegelapan dan beralih ke cahaya. Temperamen yang elegan dan bebas di tubuh Luo Qingtian tiba-tiba berubah menjadi niat membunuh dingin yang tak terbatas. Melawan langit, apa itu hari? Apakah sekelompok dewa alien mewakili surga umat manusia kita di alam cakrawala? Mereka tidak pantas mendapatkannya. Surga Teran adalah Teran kita sendiri. Luo Qingtian berteriak, dan kata-katanya nyaring. Keras kepala, Yang Tianhua meraung pelan, dan saat berikutnya, pita merah tua melesat dari tangannya dalam sekejap, meledak ke arah Luo Qingtian. Luo Qingtian mengayunkan pedangnya dan menebas. Ledakan, cahaya pedang hancur. Di pita merah tua, ada kekuatan yang menakutkan. Tubuh Luo Qingtian dipengaruhi oleh kekuatan ini dan terbang mundur. Teknik pedang ilahi Qingtian. Luo Qingtian mengeluarkan raungan yang jelas dari mulutnya, dan bila pedang menyapu langit biru yang jernih,
dan kemudian pita merah tua itu terbelah ke belakang. Pita merah tua, ini kembali ke tangan Yang Tianhua. Itu adalah panah merah tua, diwarnai dengan darah para dewa, dan memiliki kekuatan tembus yang tak tertandingi. Luo Qingtian, tidak peduli seberapa kuat jalur pedangmu, kamu bukan tandingan panah penghancur dewa di tanganku ini. Jika kamu masih bersikeras mencegahku memasuki hutan belantara timur, aku tidak akan lagi sopan padamu. Yang disebut panah penghancur dewa, ini adalah senjata ilahi yang diberikan kepada Yang Tianhua oleh dewa alien dari istana surgawi. Ekspresi Luo Qingtian serius, dia tidak lagi menanggapi, dan berinisiatif mengayunkan pedangnya untuk menyerang. Yang Tianhua menyegel tangannya dan mengorbankan panah penghancur dewa. Pita merah tua, itu melesat, dan dengan keras, ujung panah menembak ke tubuh pedang Luo Qingtian di depannya. Kekuatan dan ketajaman Yun Hao di tubuh pedang runtuh dalam sekejap. Ini diikuti oleh ledakan tajam lainnya. Pedang Luo Qingtian langsung dipecah menjadi dua. Kotoran pedang pemusnah menusuk dada Luo Qingtian. Luo Qingtian meraih ekor panah penghancur dewa dengan satu tangan, mencegah panah penghancur dewa menembus tubuhnya. Kekuatan ilahi yang terkandung dalam panah penghancur dewa menyebabkan kerusakan serius pada Luo Qingtian. Hahaha, yang disebut Kaisar Pedang Qingtian tidak lebih dari itu. Yang Tianhua tertawa terbahak-bahak, tendangan voli ke arah Luo Qingtian, dan menebas dengan pisau, menebas kepala Luo Qingtian. Saat itulah itu terjadi. Ledakan. Tiba-tiba, kekuatan yang sangat keras dan ganas menembus langit dan bumi, berdampak pada tubuh Yang Tianhua. Tubuh Yang Tianhua segera dipukuli terbalik oleh kekuatan ini dan terbang keluar. Yang Tianhua, kamu memberiku kematian. Raungan kemarahan mengguncang langit dan bumi, dan Chang Yao, yang memancarkan api mengerikan di sekujur tubuhnya, terbunuh dari kehampaan. Hampir pada saat yang sama, Luo Qingtian meraung marah, mengeluarkan panah penghancur dewa yang menembus dadanya, dan dengan jentikan lengannya, panah penghancur dewa langsung berubah menjadi semburan merah tua dan meledak ke arah Yang Tianhua. Ledakan, 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 ledakan. Yang Tianhua dipukuli dengan sangat menyedihkan dalam sekejap, seperti perahu kayu yang rusak dalam badai, yang akan benar-benar hancur oleh angin dan ombak kapan saja. Luo Qingtian, Chang Yao, kalian berdua menungguku. Aku, Yang Tianhua, tidak akan menyelesaikannya begitu saja. Aku pasti akan menyelesaikan akun ini denganmu. Yang Tianhua meraung marah, menggunakan harta karun yang diberikan oleh istana surgawi untuk melarikan diri ke kehampaan, dan menghilang tanpa jejak. Chang Yao memandang Luo Qingtian. Luo Qingtian juga menatap Chang Yao. Pedangmu kuat, kata Chang Yao. Luo Qingtian hendak berbicara. Chang Yao melanjutkan, tapi itu tidak sedikit lebih buruk dari tuanku. Luo Qingtian. Chang Yao berbalik dan terbang ke arah hutan belantara timur. Mata Luo Qingtian berkedip, dan dia juga terbang ke arah hutan belantara timur. Dua kaisar Teran, masuki hutan belantara timur. Bab 844, pria di balik layar. Setelah Yun Hao menyingkirkan kekuatan yang mengunci napasnya, dia bergegas langsung ke tenggara. Meskipun dia belum melihat pria dari klan iblis yang akan dipromosikan ke gelar Kaisar Iblis pergi, dia sudah membuat pengaturan lain. 2 hari kemudian, Meong, Yun Hao, kamu bisa dihitung di sini, ada banyak tikus bau di tempat ini. Ben Meo sangat tidak senang. Kucing liar, itu melompat turun dari pohon besar dan mendarat di bahu Yun Hao. Kucing liar, itu adalah mata Yun Hao. Dia meminta kucing liar untuk membantu mengawasinya. Hanya ada kucing liar yang diam-diam bisa mengikuti keberadaan Kaisar Iblis yang akan dipromosikan ke gelar. Yun Hao mengeluarkan seikat ikan kering kecil dari cincin penyimpanan. Kucing liar, itu menyipitkan mata dengan gembira, memasukkan ikan kering kecil ke dalam cincin penyimpanan yang tergantung di lehernya, dan memegang sebungkus ikan kering kecil untuk dimakan perlahan. Yun Hao, orang itu, ada di dasar danau 10 mil di depan, kapan kamu akan menghampirinya? Ketika dia dipromosikan ke gelar Kaisar Iblis, saat terakhir adalah waktu untuk bergerak. Kata Yun Hao, kucing liar, oke, kalau begitu Ben Meo akan menemanimu ke sini dan menunggu perlahan. Yun Hao menggelengkan kepalanya, kamu kembali dulu, kamu tidak perlu menungguku di sini. Kucing liar, Meong-meong, apa, meremehkan Ben Meo? Meong-meong menjadi lebih kuat dari gerakan itu, Anda tidak tahu, tanpa Meong ini, Anda tidak bisa menang. Yun Hao tampak serius dan berkata,
Aku mengatakan bahwa aku tidak akan membiarkanmu menggunakan trik itu untuk membantu bertarung lagi. Kucing liar. _2.2. Bahkan jika Anda tidak perlu mengeong untuk menjadi lebih besar, Anda dapat menggunakan mimpi besar selama ribuan tahun untuk membantu Anda. Yun Hao, kamu pergi dan bantu aku mengurus istana dinasti Qing Feng dan melindungi Xinyu. Kucing liar. _2.2. Apakah Anda yakin Anda benar-benar tidak ingin Ben Meo membantu? Itu hilang. Tubuh daging kucing liar mencoret-coret ke depan beberapa meter jauhnya, lalu berhenti, dan menoleh untuk menatap Yun Hao. Ben Meo berpikir kamu masih membutuhkan bantuan. Yun Hao, bantu saja aku merawat Xinyu. Kucing liar, HMPH, apakah menurutmu Ben Meo ingin membantumu bertarung di sini? Ben Meo sudah lama ingin meninggalkan tempat ini. Setelah berjalan tidak jauh, kucing liar itu berhenti lagi. Yun Hao, jika kamu meminta bantuan Ben Meo dapat menyetujuimu jika dia malu. Yun Hao melambaikan tangannya, kembalilah, trikmu tidak bisa digunakan lagi. Kucing liar itu akhirnya pergi. Yun Hao tinggal di daerah ini, bermeditasi dan berolahraga. Pada saat yang sama, gumpalan pikiran memasuki langit dan bumi bagian dalam sarung pedang tersembunyi. Terakhir kali saya membantu menangani kehidupan terlarang ras iblis, saya hampir menderita erosi total dari kehendak terlarang, dan saya harus menggunakan semua segel perunggu. Tetapi sekarang, situasinya telah meningkat pesat, tetapi tubuh kehidupan terlarang diikat dengan rantai perunggu, dan 7 paku perunggu telah ditarik keluar dari tubuh kehidupan terlarang. Hati. Yun Hao mengembun ke dalam penampilannya dan berdiri di depan kehidupan terlarang. Kamu ingin aku melakukannya lagi? Kehidupan terlarang berhenti dan memahami kultivasi teknik surgawi, dan membuka matanya untuk melihat Yun Hao. Matanya tidak lagi kosong seperti genangan air yang tergenang, dan mereka sudah memiliki kecemerlangan mata manusia normal. Baru-baru ini, kehidupan terlarang telah tercerahkan dan dikembalikan ke surga, dan panennya tidak sedikit. Yun Hao, dengan keadaanmu saat ini, ambil tindakan untuk jangka waktu tertentu, sehingga kamu tidak akan terkorosi oleh kehendak terlarang itu lagi. Kehidupan terlarang, mengangguk dan berkata, aku bisa membantumu, tapi saya ingin tahu lebih banyak tentang dunia, dan saya harap Anda dapat memberitahu saya apa yang Anda ketahui. Ketika era terakhir peradaban kultivasi akan segera berakhir, dia memilih untuk menyegel dirinya dalam debu, menghabiskan waktu lama di batu sumber, berhasil memperpanjang hidupnya, dan hidup hingga saat ini. Tapi dia sama sekali tidak memiliki pemahaman tentang dunia saat ini. Yun Hao mengangkat tangannya dan melambai, dan tiba-tiba, gambar yang tak terhitung jumlahnya menyapu di depan kehidupan terlarang. Ada banyak upaya yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya untuk mengejar jalan menuju ketuhanan. Ada juga adegan tragis dari kehidupan sebelumnya ketika dia menembakkan pedangnya dari langit dan memasuki pertempuran istana surgawi. Ada juga gambar kehidupan orang biasa dan sebagainya. Melalui gambar-gambar ini, kehidupan terlarang mulai memahami dunia. 1 hari penuh berlalu. Gambar-gambar ini hilang. Kehidupan terlarang menjadi sunyi, dan setelah sekian lama, dia menghela nafas. Ternyata, sekarang umat manusia di dunia ini tidak memiliki harapan untuk menjadi dewa. Dewa alien di istana surgawi telah menekan umat manusia untuk waktu yang lama. Untungnya, ada orang-orang sepertimu yang mencoba memecahkan situasi ini dan menemukan jalan keluar untuk Teran. Yun Hao, ceritakan tentang situasimu saat itu. Untuk era terakhir peradaban kultivasi, Yun Hao juga sangat penasaran. Kehidupan terlarang memikirkannya, tampaknya memiliki emosi yang tak terbatas, dan berkata, di era peradaban kultivasi kita, meskipun sulit untuk menjadi dewa, setiap 1000 tahun, akan selalu ada 1 atau 2 makhluk dengan bakat tak tertandingi yang menerobos alam dan menjadi dewa, meninggalkan alam surgawi, dan pergi ke alam atas. Aku juga diharapkan untuk menjadi dewa, tetapi saat aku menantikan hari ketika aku menjadi dewa, tiba-tiba, langit dan bumi berubah besar, dan binatang buas muncul di dunia. Binatang buas di hutan belantara membantai makhluk hidup, mengganggu jalan langit dan bumi, dan menghancurkan asal-usul dunia. Teran melawan, tetapi bagaimanapun juga mereka dikalahkan oleh binatang buas. Berbicara tentang ini, ada emosi yang sangat marah dalam nada kehidupan terlarang, dan pada saat yang sama, ada semacam keputusasaan yang sulit untuk diselesaikan.
Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kehancuran yang dibawa oleh binatang buas itu ke era terakhir peradaban kultivasi. Dari mana binatang itu berasal? Tahukah Anda? Yun Hao bertanya. Kehidupan terlarang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang tahu dari mana binatang terpencil itu berasal, bahkan orang-orang yang paling tahu bagaimana menghadapi binatang buas itu di zaman kita. Orang yang paling tahu bagaimana menghadapi binatang buas? Nah, orang itu bernama Lu Tianji. Karena Lu Tianji, dunia kita dapat bertahan selama ribuan tahun dalam bencana kehancuran dunia. Tetapi pada akhirnya, Lu Tianji tidak dapat menulis ulang endingnya. Dan sekarang, Anda dapat memahami bahwa hal-hal di periode kita semuanya terkait dengan Lu Tianji. Karena, teknik sumbernya diciptakan oleh Lu Tianji. Dialah yang menemukan batu sumber yang dapat mengisolasi tahun-tahun, dan dialah yang mewariskan teknik menggunakan batu sumber kepada umat manusia. Saat ini, suara Putri Takdir muncul di sebelah telinga Yun Hao. Cepat, tanyakan padanya, apakah Lu Tianji seorang tahu buta? Nadanya sangat terburu-buru. Dia, sepertinya mengenal Lu Tianji. Yun Hao segera melihat kehidupan terlarang dan bertanya, apakah Lu Tianji seorang tahu buta? Kehidupan terlarang tiba-tiba mengangkat kepalanya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya, dan berkata, kamu. Pernahkah Anda bertemu Lu Tianji? Ini tidak mungkin. Lu Tianji memimpin umat manusia dan mati dalam pertempuran yang menentukan melawan binatang buas yang sunyi. Saya juga berpartisipasi dalam pertempuran itu. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Yun Hao, jangan salah paham, saya baru saja melihat potret Lu Tianji ketika saya bersentuhan dengan batu sumber sebelumnya. Baru pada saat itulah kehidupan terlarang, lega, dan berkata, begitu, sepertinya seseorang harus merindukan Lu Tianji dan merasa bahwa Lu Tianji telah memberikan kontribusi besar bagi umat manusia, jadi dia menyegel potretnya ke dalam batu sumber, ingin generasi mendatang mengetahui pencapaian besarnya. Dan, saat ini, suara Putri Takdir terdengar di telinga Yun Hao lagi. Kaisar dari generasi sebelumnya jatuh, dan dalang di belakang layar adalah Lu Tianji. Bab 845, Kaisar Iblis Tirani dipromosikan. Kata-kata yang diucapkan oleh Putri Takdir langsung memicu gelombang mengerikan di hati Yun Hao. Lu Tianji, yang memimpin umat manusia di era terakhir peradaban kultivasi untuk bertarung melawan binatang buas, dan menciptakan seni sumber terkuat, dikorbankan dalam pertarungan terakhir dengan binatang buas. Tetapi di era ini, Lu Tianji muncul lagi. Dia adalah dalang di balik pembunuhan kaisar generasi sebelumnya. Yun Hao menekan keterkejutan di hatinya, melihat kehidupan terlarang, dan bertanya, orang macam apa Lu Tianji? Kehidupan terlarang. Dia telah memberikan kontribusi pada zaman kita yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun, tetapi tidak ada yang dapat memberikan evaluasi spesifik tentang orang seperti apa Lu Tianji itu. Dia misterius, dan di depan semua orang, dia selalu tenang dan tenang dalam mengendalikan segalanya. Dalam dirinya, sepertinya tidak pernah ada emosi seperti kemarahan, panik, kegembiraan, Berbicara tentang ini, kehidupan terlarang mengubah kata-katanya, aku sudah tahu apa yang akan kamu lakukan, jadi jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Yun Hao tidak terus bertanya tentang kehidupan terlarang tentang Lu Tianji, dan sebelum klon pikirannya mundur dari langit dan bumi di sarung Zhang Feng, dia bertanya, apakah senior pernah mengingat namanya? Ming Sun. Senior Ming, maka jika kamu terus memahami dan mengolah paruh pertama dari teknik surgawi, aku tidak akan repot-repot. Ketika klon pikiran Yun Hao meninggalkan langit dan bumi bagian dalam sarung pedang tersembunyi, dia akan memasuki ruang di monumen ilahi untuk menemukan Putri Takdir. Putri Takdir, jangan tanyakan padaku tentang Lu Tianji dulu, aku harus memilah hal-hal yang berhubungan dengan orang ini dari awal hingga akhir. Karena dia berkata demikian, Yun Hao hanya bisa menekan banyak keraguan di hatinya. Pada saat ini, dalam persepsi Yun Hao, bagian langit dan bumi ini memiliki paksaan yang tak terlihat. Segala sesuatu dalam radius puluhan ribu mil tampaknya menjadi jauh lebih berat. Ini adalah tanda bahwa seorang pria kuat dari klan iblis akan dipromosikan ke gelar Kaisar Iblis, dan kekuatan Kaisar Agung mengembun dan terbentuk. Tapi sekarang, Yun Hao masih belum siap untuk melakukannya. Tunggu terus. Hanya dengan bergerak pada saat yang paling kritis, Anda dapat memberikan pukulan paling fatal kepada lawan. Permukaan danau yang tenang, dengan angin sepoi-sepoi, riak dan kilauan. Tiba-tiba, gelembung hitam muncul di permukaan danau. Gelembung
hitam meletus. Aura iblis samar tercium. Kemudian, gelembung hitam terus bermunculan, semakin banyak, dan setelah beberapa saat, seluruh danau benar-benar hitam. Dasar danau. Meskipun dia belum dipromosikan ke ranah Kaisar Agung, dia telah menyusun gelar Kaisar Iblis Tirani sebelumnya, dan seluruh tubuhnya melonjak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ada gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Gunung berapi, ini sudah dalam keadaan letusan yang akan segera terjadi. Kaisar Iblis Tirani terus-menerus mengumpulkan kekuatan dalam persiapan untuk langkah terakhir dari dampak pada alam Kaisar Agung. Itu lama. Kaisar Iblis Tirani membuka matanya. Dua berkas cahaya iblis melesat keluar dari matanya, langsung menembus permukaan danau dan menembak ke langit, meledakkan kubah langit dari dua lubang besar. Ledakan, ledakan, ledakan. Energi iblis yang tak ada habisnya, pada saat ini, benar-benar meledak di tubuh Kaisar Iblis Tirani. Keagungan yang agung menghancurkan dunia dalam sekejap. Dalam kehampaan, guntur, api, angin, meteorit. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar. Ini adalah malapetaka langit dan bumi. Jika Anda ingin dipromosikan menjadi Kaisar Agung, apakah itu ras manusia atau ras iblis, Anda harus melalui ujian level ini. Tubuh Kaisar Iblis Tirani bergegas keluar dari dasar danau. Hanya bencana, dan kamu ingin mencegahku dipromosikan? Dia mendengus dingin, tidak peduli sama sekali tentang malapetaka yang menimpanya. Dia penuh percaya diri. Dia telah menunggu momen ini untuk waktu yang lama dan telah membuat persiapan yang sangat memadai. Tangan Kaisar Iblis Tirani ditinju. Sidik jari energi iblis yang besar, guntur yang menghancurkan, gangfeng, meteorit. Dia langsung mengambil postur terberat untuk menanggung malapetaka langit dan bumi. Langit dan bumi meraung dan bergetar. Pada saat ini, bahkan ras manusia dan ras iblis yang jauh dari celah jurang merasakan gerakan yang disebabkan oleh promosi Kaisar Iblis Tirani. Hahaha, klan iblisku akan mengantarkan Kaisar Iblis bergelar yang duduk di sini, dan kalian semua ras manusia harus mati. Mulai sekarang, hutan belantara timur ini, klan iblis kita memiliki keputusan akhir. Prajurit iblis, bunuh. Bunuh sekelompok teran dulu, untuk Kaisar Iblis yang tirani. Keempat Kaisar Iblis besar, sangat bersemangat, meraung dengan penuh semangat, dan memimpin sejumlah besar prajurit iblis untuk membunuh keluar dari celah-celah jurang. Di sisi teran, hati tentara tiba-tiba bergejolak. Dengan gerakan sebesar itu, ternyata klan iblis memiliki orang yang sangat kuat yang dipromosikan ke ranah Kaisar Agung. Hebat. Kedua kata, ini cukup untuk menghancurkan kepercayaan diri banyak orang. Saat itulah itu terjadi. Gutong, penguasa menara-menara sumber, terbang ke udara tiba-tiba, dan kekuatan terlarang meledak, menunjukkan kekuatan super. Para prajurit teran tidak perlu panik. Yun Hao sudah memahami konspirasi pencuri iblis, dia akan dapat menghentikan rencana klan iblis dan membunuh. Gutong berteriak, dan kemudian dengan kekuatan terlarang yang perkasa, dia menghadapi 4 kaisar iblis besar dari klan iblis dan membunuh Zuo Dao, Lin Xiaofeng, Han Qiansan dan lainnya. Mereka semua memimpin orang untuk membunuh dan menghadapi iblis. Penatua, itu hal yang buruk, begitu klan iblis muncul sebagai kaisar iblis bergelar. Kita semua akan selesai, meskipun kita memiliki beberapa persahabatan rahasia dengan iblis, tetapi kita juga harus mundur. Jika tidak, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Yun Hao itu seperti memakan hati beruang dan empedu macan tutul. Ternyata dia meninggalkan Kam sendirian untuk mencegah kelahiran. Kaisar Iblis bergelar dia sudah mati. Kita tidak bisa ditanam di sini. Ayo pergi dulu, orang-orang di Gutong ini akan mati. Itu urusan mereka. Tetua yang dipimpin oleh Istana Kekaisaran mengerutkan kening, dan kemudian berteriak, pertempuran ini perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang, mundur. Saat berikutnya, orang-orang di Istana Kekaisaran dievakuasi langsung dari medan perang. Ketika orang-orang dari Tanah Suci Kuartet melihat ini, tentu saja, mereka segera mundur. Orang-orang itu pergi. Gutong tidak terkejut sama sekali. Mereka tidak menyangka ini akan membantu berbagi tekanan. Sebaliknya, mereka pergi, dan orang-orang ini merasa sedikit lebih santai. Lagi pula, jika mereka tidak pergi, mereka tidak hanya harus bertarung dengan iblis, tetapi juga harus mencegah anjing-anjing ini menyakiti di belakang punggung mereka. Tentu saja, tekanannya secara alami tinggi. Tetapi sejak mereka datang ke sini, semua orang sudah tahu bahwa ini adalah tempat di mana mereka berjuang dengan nyawa mereka,
dan mereka yang bersedia tinggal di sini tanpa mengungsi saat ini sudah siap secara mental. Adapun Fang Cai Gutong, Yun Hao akan mencegah klan iblis melahirkan Kaisar Iblis Gelar. Hanya sedikit orang yang berharap. Yun Hao telah menciptakan banyak keajaiban, tetapi kali ini, jika dia ingin menciptakan keajaiban lain, dapat dikatakan bahwa tidak ada kesempatan. Kaisar Iblis Tirani menangani kesengsaraan langit dan bumi dengan kuat, dan setelah 9981 kesengsaraan langit dan bumi berlalu, bahkan jika Kaisar Iblis Tirani sangat siap, aura di tubuhnya juga tampak sangat tidak teratur. Namun, matanya bersinar dengan cahaya yang sangat terang. Bencana langit dan bumi telah dibawa. Selanjutnya, menerima berkah yang diberikan oleh langit dan bumi, menyublimkan sepenuhnya, dan melangkah ke tingkat Kaisar Agung. Dalam kehampaan, suara dao besar tiba-tiba terdengar, dan ki keberuntungan mengalir seperti gelombang besar. Kaisar Iblis Tirani membuka tangannya untuk menyambut baptisan terakhir ini. Tetapi pada saat ini, sesosok muncul di depan kekuatan baptisan langit dan bumi dalam sekejap. Ini Yun Hao. Bab 846, Baptisan Langit dan Bumi, akhirnya menemukanmu. Yun Hao, yang sedang menunggu kesempatan di dekatnya, akhirnya bergerak. Satu langkah teleportasi, saya datang ke depan kekuatan baptisan yang diberikan oleh langit dan bumi. Ekspresi serius muncul di wajahnya, dan pedang di tangannya bukan lagi pedang Wanjun yang melambangkan putra suci dari gerbang 10.000 pedang, tetapi pedang yang telah ditempa oleh kekuatan kemanusiaan. Pedang ini telah mengambil langkah penting ke depan dari tingkat prajurit Kaisar Super, dan berubah menjadi senjata ilahi, dan belakangan ini, pedang ini telah ditempa oleh kekuatan kemanusiaan, dan nilainya semakin ditingkatkan. Yun Hao menghadapi kekuatan baptisan langit dan bumi yang menyapu seperti arus deras, dan menebas dengan pedang. Kendo, kekuatan segala sesuatu, kekuatan segala sesuatu. Hah, pedang, itu luar biasa, cahaya yang menyala-nyala, dan kekuatan baptisan langit dan bumi bersaing. Tebas dengan pedang. Kekuatan baptisan langit dan bumi terbelah dua oleh Yun Hao. Kamu mencari kematian? Kaisar Iblis Tirani meraung, dan dengan terburu-buru, sosoknya meledak di belakang Yun Hao, dan sebuah pukulan meledak, dan kekuatannya menghancurkan bumi. Tapi Yun Hao bahkan tidak berniat untuk berbalik, dan kemudian menebas pedang, membelah kekuatan baptisan langit dan bumi lagi. Ledakan. Saat itulah itu terjadi. Aura terlarang meletus dari tubuh Yun Hao. Pria terlarang bernama Ming Sun tiba-tiba muncul di belakang Yun Hao, menghalangi di depan tinju yang diledakkan oleh Kaisar Iblis Tirani. Ming Sun menamparnya. Telapak tangannya langsung meraih tinju yang diledakkan oleh Kaisar Iblis Tirani. Kekuatan, telapak tangan. Dengan sekali klik, pergelangan tangan Kaisar Iblis Tirani semuanya dipelintir oleh Ming Sun. Kaisar Iblis Tirani terkejut di dalam hatinya, dan segera dengan tegas menarik ki iblis ke pergelangan tangan yang bengkok, dan ki iblis meledak, dan pergelangan tangannya langsung meledak menjadi kabut darah. Gaya bertarungnya cukup tegas. Dan ketika dia menemukan bahwa dia tidak bisa melepaskan diri dari kurungan Ming Sun, dia langsung menyerahkan telapak tangan itu, dan kemudian mundur. Ming Sun mendengus dingin, melangkah keluar, mengejar dengan kuat, menamparkan telapak tangannya lagi, dan satu demi satu jejak telapak tangan muncul, dan dalam sekejap, langit penuh dengan sidik jari telapak tangannya, dan Kaisar Iblis Tirani dipukuli dan terbang ke samping dalam kehampaan. Yun Hao tidak menganggur, dan menebas pedang satu demi satu. Kuasa baptisan langit dan bumi dihancurkan olehnya. Segera setelah itu, tubuhnya tiba-tiba meledak dengan ki dan kekuatan darah yang tak tertandingi. Cahaya ki dan darah mencerminkan kehampaan, semburan yang menderu, dan resep penciptaan primordial sedang berjalan. Sepotong kekuatan baptisan ditarik ke sisinya oleh kekuatan menelan yang berasal dari tubuh Yun Hao, diserap olehnya, dan disempurnakan. Alasan mengapa perlu untuk menghancurkan kekuatan baptisan langit dan bumi ini sebelum menyerapnya terutama karena kekuatan baptisan langit dan bumi ini juga mengandung sejumlah besar belenggu dan rune yang dipaksakan oleh para dewa alien dari istana surgawi. Resep penciptaan primordial dapat menghapus rune belenggu ini, tetapi jika jumlahnya terlalu besar pada satu waktu, tidak akan punya waktu untuk memakainya. Belah. Ini jauh lebih nyaman. Kekuatan baptisan langit dan bumi memasuki tubuh Yun Hao, dan disempurnakan dan diserap olehnya, dan ki dan cahaya darah yang mekar di tubuhnya menjadi semakin luar biasa.
Ini adalah berkah yang diberikan oleh langit dan bumi kepada yang terkuat yang telah membawa 81 kesengsaraan besar, dan digunakan untuk mencapai baptisan seorang kaisar, dengan efek luar biasa, dan kekuatan baptisan yang rusak seperti pil super. Kaisar Iblis Tirani yang dikejar dan dipukuli oleh Ming Sun sudah gila. Ini adalah berkahnya, dan pembaptisan itulah yang membuatnya dipromosikan ke gelar Kaisar Iblis, dan sekarang, di depannya, seseorang langsung merampas kesempatannya untuk berkreasi. Kemarahan di hatinya telah berubah menjadi lautan api tak terbatas yang membakar langit dan bumi. Kaisar Iblis Tirani mencoba lagi dan lagi untuk menyingkirkan serangan Ming Sun, tetapi dia tidak pernah berhasil. Jika setengah jam yang lalu, dia tidak akan dikalahkan oleh Ming Sun. Tetapi dia baru saja melewati kesengsaraan langit dan bumi yang 81, dan dia berada di palung kekuatan. Kaisar Iblis Tirani menyaksikan kekuatan baptisan langit dan bumi, yang awalnya miliknya, ditelan dan disempurnakan oleh Yun Hao sepotong demi sepotong, dan matanya benar-benar merah. Saat itulah itu terjadi. Wah! 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 Tiba-tiba, 3 sosok melesat dari kejauhan. Itu adalah 3 dari Istana Kekaisaran. Seorang seniman bela diri Emperor Realm, seorang Emperor Arai Master, dan seorang Source Heaven Master. Di hadapan mereka mengambil cermin giok harta karun yang diberikan oleh Istana Surgawi dan melacak Yun Hao. Tetapi Yun Hao menggunakan kekuatan kemanusiaan untuk menghirup puluhan juta, dan ketiga hal lama ini langsung tercengang. Tetapi mereka tidak menyerah, tetapi mengandalkan metode lain untuk mengikuti petunjuk dan menemukan sekitarnya. Dengan gerakan besar yang pecah di sini, mereka bertiga segera bergegas untuk melihat-lihat, dan sebagai hasilnya, mereka menemukan Yun Hao, yang sedang mereka perjuangkan untuk dilacak. Tapi, situasi saat ini tampaknya rumit. Melihat penampilanmu, itu seharusnya eselon atas Istana Kekaisaran, ada beberapa hal. Kamu harus jelas, segera bunuh bocah bau itu, lalu datang untuk membantuku menghadapi kehidupan terlarang ini. Kaisar Iblis Tirani meraung. 3 orang di Istana Kekaisaran saling melirik dan segera membuat keputusan. Saat berikutnya, mereka bertiga membunuh Yun Hao secara langsung. Melihat ini, sosok Ming Sun melintas, dan dia mundur ke sisi Yun Hao, dan dengan satu telapak tangan, dia mengangkat ketiga orang di Istana Kekaisaran pergi. Kaisar Iblis Tirani mengambil kesempatan itu dan bergegas ke kekuatan baptisan langit dan bumi yang hancur, langsung menyerap sebagian besar kekuatan baptisan langit dan bumi. Perasaan itu membuatnya sangat menikmatinya. Ini sangat keren. Sambil menikmatinya, itu membuatnya semakin gila. Awalnya, itu bisa ribuan kali lebih dingin. Tapi peluangnya telah dihancurkan tidak lengkap, dan mereka telah dijarah. Serahkan ketiganya padaku. Suara Yun Hao terdengar. Ming Sun segera membunuh Kaisar Iblis Tirani lagi. Di antara 3 orang di Istana Kekaisaran, mata guru surgawi asal itu berkedip. Aku akan pergi dan membantu menangani kehidupan terlarang itu. Seniman bela diri alam. Kaisar dari Istana Kekaisaran, serta divisi Arai Kaisar, menyerang Yun Hao lagi bersama-sama. Tangan Master Arai Kaisar disegel, dan dalam sekejap, bahan Arai yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan mendarat di sekitar Yun Hao. Berdengung, potongan-potongan cahaya spiritual mekar. Kekuatan formasi ditaburkan. Hati Yun Hao tergerak, dan satu pedang terbang ditembakkan satu demi satu, menahan dampak kekuatan formasi. Seniman bela diri Kaisar Alam, itu bergegas ke formasi, dan pisau panjang di tangannya menebas Yun Hao. Yun Hao berteleportasi dalam satu langkah. Seniman bela diri Kaisar Alam mendengus dingin, dan punggung tangannya menyapu di belakangnya dengan pedang lain. Lonceng. Ledakan tajam meletus. Serangan pedang. Tubuh Yun Hao tersapu oleh kekuatan yang menakutkan. Tapi seniman bela diri Kaisar Alam melihat pisau panjang di tangannya dengan wajah tidak percaya. Bilahnya benar-benar membuka lubang besar. Ini adalah prajurit kekaisaran yang sangat kuat, dan diberkati dengan kekuatannya. Namun, setelah menyentuh pedang Yun Hao, pedangnya langsung rusak parah. Pada saat ini, kekuatan Arai Kekaisaran jatuh lagi. Yun Hao menghindar dengan teleportasi. Matanya penuh cahaya, terutama cahaya keemasan gelap di pupil matanya. Mata ilahi surga memiliki wawasan tentang pengoperasian kekuatan formasi dan telah menemukan titik lemahnya. Biasanya, sulit untuk menemukan kelemahan Arai Kekaisaran, karena hampir tidak ada kelemahan di Arai Kekaisaran.
Tetapi divisi formasi kaisar ini tidak punya waktu untuk melakukan formasi yang bagus sama sekali, dan formasi yang dia susun dengan tergesa-gesa tidak sempurna. Seniman bela diri Kaisar Alam dengan pisau panjang di tangannya baru saja mengalami kerugian, jadi dia tidak lagi dekat dengan Yun Hao, dan membelah pedang tebal di udara. Sisi, Yun Hao beriak dengan lapisan cahaya pedang pelindung, dan tubuhnya, yang terkena kekuatan pedang, terbang terbalik di area yang ditutupi oleh susunan kekaisaran ini. Kekuatan arai kekaisaran pecah lagi. Tapi alis Yun Hao juga menyala dengan cahaya keemasan saat ini. Pola leluhur setengah langkah membunuh para dewa, dan melesat keluar dari lautan kesadarannya. Dan posisinya saat ini adalah titik lemah dari susunan kekaisaran ini. Pedang kecil emas meledak dalam sekejap, langsung merobek titik lemah dari susunan kekaisaran ini. Yun Hao bergegas keluar dari Imperial Arai dan membunuh di sebelah Imperial Arai Master di Istana Kekaisaran. Bahkan jika itu adalah divisi susunan kekaisaran, begitu dekat dengan seniman bela diri, hanya ada satu cara untuk mati. Bab 847, Penjarahan, Pertempuran Sengit. Master Arai Kaisar dari Istana Kekaisaran Zhongzhou ini langsung panik di dalam hatinya. Formasi, yang dia improvisasi memang cacat, dan dia tahu ini. Tapi yang tidak dia duga adalah Yun Hao akan dapat menemukan kekurangannya begitu cepat, dan juga memiliki sarana yang begitu ampuh untuk membelah formasinya dalam sekejap. Leluhur. Dia sepertinya menebak sesuatu. Nafas barusan sangat mirip dengan pola leluhur legendaris. Tapi tidak sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Pedang. Yun Hao telah ditebang dengan kejam, langsung membelah tubuh Master Arai Kaisar ini menjadi dua dan meledak. Semua ini terjadi antara petir dan batu api. Formasi runtuh. Seniman bela diri Kaisar Alam di Istana Kekaisaran tampak tercengang. Seorang pendamping benar-benar meninggal di tangan Yun Hao. Dia segera sadar, meraung marah, dan menebas lagi dengan susunan pedang yang padat. Tapi Yun Hao tidak bertarung dengannya, sosoknya melintas, dan dia melarikan diri ke kejauhan. Ingin melarikan diri? Anda bermimpi. Seniman bela diri. Kaisar Alam berteriak keras dan segera memulai pengejaran. Segera, seniman bela diri Kaisar Alam menyusul Yun Hao, dan saat dia hendak meledakkan gerakan membunuh, bercak cahaya spiritual yang menyala-nyala tiba-tiba bersinar ke segala arah. Pola roh yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan susunan besar terbentuk dalam sekejap. Arai, Kekaisaran, seniman bela diri Kaisar Alam di Zhongzhou, ini tiba-tiba merasakan kegelisahan yang kuat di hatinya. Yun Hao sudah bersiap, dan di tempat ini, susunan kekaisaran diatur sebelumnya. Dalam beberapa hari terakhir, Yun Hao telah menunggu kesempatan, dia tidak menganggur. Formasi yang awalnya diatur untuk berjaga-jaga, dan dimaksudkan untuk digunakan untuk berurusan dengan Kaisar Iblis yang tirani. Sekarang, situasinya mengejutkan. Kemudian gunakan untuk membunuh orang-orang di Istana Kekaisaran Zhongzhou. Yun Hao disegel dengan satu tangan, kekuatan susunan besar, ledakan gemuruh, dan potongan-potongan pola roh kekerasan berdampak pada tubuh seniman bela diri Kaisar Realem, mengenai tubuhnya dan menyemburkan darah. Setelah lebih dari 10 napas, seniman bela diri alam Kaisar di Istana Kekaisaran Zhongzhou ini sudah terluka parah, napasnya tidak teratur, dan kekuatannya. Yun Hao mengendalikan formasi, melancarkan serangan lagi, dan kemudian berteleportasi dan muncul di belakang seniman bela diri Kaisar Realem ini, dan pedang menyapu dan membunuhnya. Berdengung. Saat itulah itu terjadi. Lapisan fluktuasi teknik sumber yang sangat kuat beriak antara langit dan bumi. Wajah Yun Hao sedikit berubah, dan dia segera bergegas kembali ke medan perang tempat Ming Sun berada. Sekarang, tubuh Ming Sun terjerat oleh kekuatan teknik sumber, dan kekuatan terlarang di tubuhnya berada di ambang lepas kendali. Master sumber surgawi dari Istana Kekaisaran Zhongzhou tertawa dan berteriak, "Di depan teknik sumber saya, pria sepertimu, yang belum sepenuhnya lolos dari erosi tabu, tidak memiliki kualifikasi untuk melompat sama sekali." Hahaha. Tangannya, teknik asal cepat mudra, ingin lebih menginduksi tabu di tubuh Ming Sun. Saat dia hendak merilis babak baru teknik sumber, Yun Hao turun dari langit. Guru surgawi sumber, ini bereaksi sangat cepat, dan sidik jari teknik sumber langsung mengenai Yun Hao di udara. Yun Hao, yang menukik ke bawah, tiba-tiba menghilang. Teleport, kekuatan sihir, ini datang dan pergi tanpa jejak, dan tidak ada jejak. Yun Hao, yang muncul di belakang guru surgawi sumber dalam sekejap, menusuk dengan pedang,
menembus kepala target, mengerahkan kekuatan dari pergelangan tangannya, dan ujung tajamnya meledak, menghancurkan tubuh guru surgawi sumber ini menjadi kabut darah. Ledakan. Di sisi lain, Kaisar Iblis Tirani meninju dada Ming Sun. Dada Ming Sun meledak, dan tubuhnya terbang mundur seperti layang-layang dengan tali putus. Yun Hao berteleportasi lagi dan muncul di belakang Ming Sun, menekan punggung Ming Sun dengan satu tangan untuk membantu Ming Sun menstabilkan tubuhnya terbang terbalik, dan pada saat yang sama, kekuatan teknik sumber memasuki tubuh Ming Sun, mengurangi gangguan teknik sumber yang diberlakukan oleh Master Sumber Istana Kaisar Zhongzhou pada Ming Sun. Meskipun metode Yun Hao sangat efektif, tapi keadaan Ming Sun masih banyak tergelincir. Berapa lama lagi? Yun Hao bertanya. Jika Ming Sun diizinkan untuk bertarung sepanjang waktu, Ming Sun pasti akan bisa membunuh Kaisar Iblis yang tirani. Tapi itu bukan hasil yang diinginkan Yun Hao. Kultivasi Ming Sun dari paruh pertama teknik restorasi surgawi secara bertahap meningkat. Selama dia menemukan paruh kedua dari teknik pengembalian surgawi, dia akan segera bisa menjadi seperti orang normal. Pada saat itu, di sisi Terran, akan ada kaisar super kuat lainnya. Sekarang, jika Ming Sun diizinkan untuk bertahan sepanjang jalan, bahkan jika dia membunuh Kaisar Iblis yang tirani, kehendak spiritual Ming Sun diperkirakan akan benar-benar terkikis oleh tabu. Terran akan kehilangan Kaisar Super, dan Terran juga akan menghadapi masalah yang tak terhitung jumlahnya yang disebabkan oleh Kaisar Super yang dirusak oleh tabu dan hanya ingin menghancurkan segalanya. 1/4 jam, suara Ming Sun sangat rendah, dan dia menekan tabu di tubuhnya. Oke. Dalam setengah jam, medan perang akan diserahkan kepadaku, kata Yun Hao. 1/4 jam yang dikatakan Ming Sun adalah batasnya. Tapi Yun Hao tidak ingin Ming Sun menantang batasnya. Batas, kecerobohan sekecil apapun, di luar kendali. Di sisi lain, Kaisar Iblis Tirani memanfaatkan waktu ini untuk menyerap baptisan kekuatan langit dan bumi. Hatinya sangat sakit. Sudah beberapa waktu sejak kuasa langit dan bumi datang untuk dibaptis. Tetapi kekuatan baptisan langit dan bumi telah dihancurkan oleh Yun Hao. Sekarang, kuasa baptisan langit dan bumi telah mulai menghilang. Dia menyerap sedikit. Hari ini, dia awalnya adalah karakter utama. Kuasa baptisan di langit dan bumi ini adalah miliknya. Tapi hasilnya adalah kekuatan baptisan langit dan bumi yang dia dapatkan tidak sebanyak Yun Hao. Sisa kekuatan baptisan langit dan bumi, bahkan jika dia menyerap semuanya, dia tidak akan bisa dipromosikan ke gelar Kaisar Iblis. Tapi dia tetap tidak menyerah, dan ingin menyerap sebanyak mungkin. Pada saat ini, Ming Sun sekali lagi membunuh Kaisar Iblis Tirani untuk mencegah Kaisar Iblis Tirani menyerap kekuatan baptisan langit dan bumi. Dan Yun Hao juga berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan teknik penciptaan primal, menjara kekuatan baptisan langit dan bumi milik Kaisar Iblis yang tirani, dan terus memadamkan tubuhnya. Setelah tubuh pendinginan manusiawi sebelumnya, serta bagian dari tubuh pendinginan kekuatan baptisan langit dan bumi yang baru saja dia serap, tubuh sucinya yang lebih rendah telah mencapai kesempurnaan. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan terobosan sekaligus dan dipromosikan ke tubuh suci tingkat menengah. Kaisar Iblis Tirani dan Ming Sun melancarkan pertempuran sengit. Karena Ming Sun harus mencurahkan banyak energi untuk menekan tabu di tubuhnya, dan dia baru saja ditinju di dada oleh Kaisar Iblis Tirani, kekuatan tempurnya jatuh sangat serius. Jadi dia kewalahan oleh Kaisar Iblis Tirani. Kamu sekarat. Kamu tidak berani melepaskan tabu di tubuhmu, kamu tidak bisa menjadi lawanku. Jika kamu memiliki semacam tabu yang akan kamu lepaskan di tubuhmu. Kaisar Iblis yang tirani terus tertawa dan minum, dan dia sengaja merangsang Ming Sun. Dia sudah siap, dan begitu Ming Sun menunjukkan tanda-tanda benar-benar melepaskan tabu, dia akan segera menyelinap pergi. Pada saat itu, Ming Sun tidak akan membuatnya sakit kepala. Tetapi sakit kepala bagi umat manusia, seorang kaisar terlarang yang telah kehilangan kendali sudah cukup untuk membuat umat manusia berdarah seperti sungai dan kehidupan umat manusia hancur. Mulut Ming Sun meraung pelan. Dia keras. Kekuatan terlarang terus-menerus memengaruhi penindasannya. Dan kata-kata Kaisar Iblis Tirani memang merangsang keinginan spiritualnya. Mati. Tiba-tiba, Ming Sun meraung marah dan menamparkan. Ledakan. Tubuh Kaisar Iblis Tirani tiba-tiba dipukuli berkeping-keping. Wah, wah. Pada saat ini, serangkaian rantai perunggu melesat keluar, menjerat tubuh Ming Sun, dan mengikat Ming Sun ke dalam bingkai perunggu langit dan bumi bagian dalam sarung pedang Tibet. Segera setelah itu,
7 paku perunggu menembus tubuh Sun, dengan paksa menekan tabu di tubuhnya. Ming Sun menghilang. Hahaha, Yun Hao, kamu tidak berani membiarkannya dirusak oleh tabu, itu hanya. Tanpa dia, terserah Anda, apa yang akan kamu lakukan untuk melawanku? Engkau telah merampas aku dari kuasa baptisan langit dan bumi, bahwa aku akan memakanmu. Tawa kejam Kaisar Iblis, yang tirani bergema. Pecahan tubuhnya yang telah diledakkan oleh Ming Sun menggeliat di udara, ingin menyatukan kembali tubuhnya. Mata Yun Hao galak, sudut mulutnya melintasi lengkungan dingin, dan saat berikutnya, cahaya misterius menyebar dari tubuhnya. Bab 848, Kekuatan Alam. Kekuatan yang meresap ke tubuh Yun Hao menyelimuti langit dan bumi ini. Saat berikutnya, perubahan mendadak. Dunia ini tiba-tiba berubah total. Ini bukan lagi adegan hancur yang dihancurkan oleh kekuatan bentrokan yang kuat, tetapi dunia milik pedang. Pedang yang tak terhitung jumlahnya, ketajaman tak berujung. Tiba-tiba, pecahan tubuh Kaisar Iblis Tirani yang telah diledakkan semuanya berhenti menggeliat dan tidak bisa lagi berkumpul bersama. Anda, kekuatan macam apa kamu? Nada Kaisar Iblis Tirani akhirnya panik. Ini adalah kekuatan untuk membunuhmu. Yun Hao mendengus dingin, dan dalam sekejap, semua pedang di langit dan bumi ini meraung, menebas ke arah pecahan daging Kaisar Iblis Tirani. Meskipun fragmen tubuh Kaisar Iblis Tirani di penjara, mereka masih mengandung kekuatan yang kuat, meledak dengan ki iblis yang kaya untuk melawan pedang yang tak terhitung jumlahnya ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Satu demi satu pedang diledakkan oleh dampak energi iblis. Tapi setelah meledak, itu langsung mengembun lagi. Itu tidak bisa dihapus sepenuhnya. Kekuatan Kaisar Iblis Tirani dengan panik memengaruhi dunia milik pedang ini, tetapi tidak pernah bisa menembus penghalang dunia ini. Kekuatan, ini adalah bidangnya. Yun Hao menjara sejumlah besar kekuatan baptisan langit dan bumi yang awalnya milik Kaisar Iblis yang tirani, menyempurnakan tubuh daging, dan akhirnya menyelesaikan sublimasi ekstrim, mematahkan kemacetan belenggu tubuh daging, dan berhasil dipromosikan ke tubuh suci tingkat menengah. Alam tubuh suci menengah menyelimuti radius 100 mil. Dalam radius 100 mil ini, Yun Hao adalah master mutlak. Semuanya berjalan sesuai dengan keinginannya. Keinginan Yun Hao, memanfaatkan pedang transformasi tak berujung di alam, diluncurkan putaran demi putaran serangan tebasan intensif terhadap fragmen daging Kaisar Iblis yang tirani. Dalam hitungan saat, pecahan tubuh Kaisar Iblis tirani benar-benar musnah oleh kekuatan domain Yun Hao. Kebun. Kekuatan menakutkan diperas dari segala arah, dan sisa-sisa Kaisar Iblis Tirani terjepit menjadi bola. Beberapa hari yang lalu, apa yang terjadi di dalam celah jurang? Yun Hao mendengus, keinginan spiritualnya yang kuat, melalui penambahan alam, kekuatannya meroket berkali-kali. Dan ras iblis secara alami lemah dalam hal jiwa. Ditambah tubuh Kaisar Iblis Tirani telah lelah, dan jiwa juga telah banyak rusak. Jadi kehendak Kaisar Iblis Tirani dengan cepat dihancurkan. Beberapa waktu lalu, monster yang disegel itu kehabisan. Tapi dia dipanggil kembali oleh cincin surgawi keinginan Kaisar Iblis keinginan. Yun Hao, monster yang disegel? Apa itu? Kaisar Iblis Tirani, ya. Sama seperti Kaisar Iblis Tirani hendak mengatakan yang sebenarnya. Tiba-tiba, kekuatan aneh yang tak tertandingi turun dari kegelapan. Bahkan ranah Yun Hao gagal mengisolasi kekuatan ini. Ledakan. Jiwa yang tersisa dari Kaisar Iblis Tirani langsung dimusnahkan oleh pemboman. Larangan yang begitu kuat, ini jelas bukan hasil karya klan iblis, tetapi dari istana surgawi. Yun Hao telah bertarung dengan dewa alien dari istana surgawi, jadi dia bisa yakin bahwa itu kekuatan barusan dimiliki oleh para dewa alien. Dengan kata lain, monster yang disegel oleh klan iblis juga terkait dengan dewa alien dari istana surgawi. Dan yang disebut monster, ini adalah akar dari rasa ikatan yang kuat Yun Hao hari itu. Yun Hao sangat gigih dalam masalah ini. Dia harus mencari tahu. Di sekitar celah abisal, perang besar berlanjut. 4 kaisar iblis besar, memimpin pasukan iblis, dan pasukan Teran yang dipimpin oleh Gutong, telah bertarung selama beberapa jam. Langit dan bumi yang hancur, anggota tubuh yang patah, dan suasana berdarah yang kaya semuanya membuktikan tragedi pertempuran ini. Di sisi Teran, mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Bahkan Gutong mulai kekurangan kekuatan. Ini adalah kerugian dari guru surgawi sumber. Dalam hal mematikan,
Guru surgawi Yuan tidak lebih lemah dari kaisar agung manapun. Kekuatan terlarang yang dikuasai oleh guru surgawi Ke Yuan dikonsumsi dengan sangat cepat. Sumber guru surgawi tidak dapat menahan perang gesekan. Kedua kaisar iblis agung bekerja sama untuk melawan Gutong. Jika Gutong ingin mundur, mereka tidak berdaya, tetapi postur Gutong jelas bertarung sampai mati, yang membuat kedua kaisar iblis agung sangat bersemangat. Terus bertarung, mereka bahkan memiliki kesempatan untuk membunuh Gutong. Ledakan, ki iblis yang melonjak dengan keras menghantam Gutong. Gutong melemparkan teknik sumber untuk memanfaatkan kekuatan terlarang untuk bertarung. Gutong, yang akan kelelahan, tidak bisa lagi mendukungnya, dan tubuhnya terkena ki iblis dan terbang mundur. Mati, bunuh. Kedua kaisar iblis agung sangat bersemangat. Tapi saat ini, dunia pedang yang tak terhitung jumlahnya telah turun. Kedua kaisar iblis besar terjebak di dunia ini dalam sekejap. Sosok Yun Hao menyapu dan muncul di medan perang. Ledakan. Di lapangan, pedang yang tak terhitung jumlahnya pecah menjadi serangan yang menakutkan. Kedua kaisar iblis agung meraung dengan marah, masing-masing melawan dengan sekuat tenaga, meskipun mereka menghancurkan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi pedang ini terus mengembun, selama mereka tidak bisa menembus domain Yun Hao, pedang ini tidak akan pernah hilang. Gutong segera terbang ke sisi Yun Hao, ekspresinya gugup, dan matanya cemas. Yun Hao mengangguk padanya. Melihat tindakan Yun Hao, gunung besar yang menekan hati Gutong akhirnya mendarat. Gutong, yang akan kehabisan kekuatan, tiba-tiba menjadi bersemangat tinggi dan penuh kebanggaan, dan dia berteriak dengan penuh semangat, Kaisar Iblis bergelar dari klan Iblis, sudah mati. Gelombang suara yang luar biasa, bergulir. Teriakan, ini langsung membuat hati semua prajurit umat manusia melahirkan iman yang sangat fanatik. Yun Hao, ternyata itu adalah keajaiban lagi. Keajaiban, ini sangat luar biasa. Dan pasukan iblis semuanya tercengang. Mereka tidak berpikir itu mungkin. Yun Hao, bagaimana dia bisa menghentikan kaisar iblis bergelar mereka untuk dipromosikan? Bisa. Saya harus mempercayainya. Karena, promosi kaisar iblis bergelar sudah lama sejak sekarang, dan masuk akal bahwa kaisar iblis bergelar mereka seharusnya sudah datang ke medan perang ini sejak lama. Tapi kaisar iblis bergelar mereka sudah lama tidak muncul. Sebaliknya, Yun Hao kembali ke medan perang tanpa cedera. Dalam hal perubahan hati dan keinginan orang, Yun Hao paling merasakannya. Dia merasakan kekuatan kemanusiaan. Bahkan, dia bisa langsung melihat cahaya keemasan murni yang dipancarkan oleh kekuatan umat manusia dengan mata telanjangnya. Iman. Ini adalah kekuatan kemanusiaan pada tingkat iman. Kekuatan manusiawi murni seperti itu menyatu ke dalam tubuh Yun Hao, dan dia merasakan kekuatan yang sangat kuat. Pada saat berikutnya, kekuatan manusiawi dari tingkat iman ini mengalir ke pedang di tangannya di bawah kendalinya dalam sekejap. Sebelum tidak ada kekuatan manusiawi pada tingkat keyakinan, Yun Hao ingin menggunakan kekuatan kemanusiaan, dan dia harus melalui transformasi segel kaisar manusia. Kekuatan kemanusiaan yang dapat mencapai tingkat keyakinan, bagi Yun Hao, seperti jari. Kekuatan manusiawi dari tingkat iman menyatu dengan yuan pedang yang melonjak di tubuhnya, dan Yun Hao melangkah keluar dalam satu langkah dan bergegas langsung ke wilayahnya. Ketika tubuhnya memasuki wilayahnya, itu menghilang langsung dari tempatnya. Teleport. Hanya saja ini bukan teleportasi kekuatan supernatural, tetapi efek teleportasi yang dibawa kepadanya oleh aturan alam. Di alam, dia adalah tuannya, memegang kendali. Yun Hao muncul di belakang Kaisar Iblis Besar dan menyapu dengan pedang. Ledakan. Bahkan jika Kaisar Iblis Agung ini mendukung perlindungan tepat waktu, ia tidak dapat menahan ledakan 3 kali lipat dari kemanusiaan, alam, dan yuan pedang, dan tubuh Kaisar Iblis Agung ini lurus kemudian itu terbelah menjadi kabut darah. Di alam, masih ada Kaisar Iblis Agung yang tersisa. Itu adalah Kaisar Iblis Agung dari klan Iblis. Budidaya alam Kaisar lengkap. Kaisar Iblis Agung tampak bingung, meraung pelan, meledak dengan seluruh kekuatannya, menghancurkan tinjunya dengan keras, dan secara paksa menjatuhkan dunia alam Yun Hao melalui lubang, dan kemudian melarikan diri. Kaisar Iblis Agung mundur dari Abyss Rift. Di lapangan, 2 kaisar iblis besar lainnya juga buru-buru mengikuti. Tiba-tiba, para prajurit iblis dan tentara berada dalam kekacauan, dan mereka semua mundur dengan panik. Tentara Teran, moral seperti pelangi, manfaatkan kemenangan untuk mengejar.
Baru setelah semua iblis terbunuh kembali ke celah jurang, Yun Hao memerintahkan untuk menangguhkan pengejaran. Pertempuran ini, Terran, menang. Bab 849, Taois Mesin Surgawi muncul. Di celah jurang, ki iblis yang kaya masih berguling. Yun Hao tidak membawa siapapun untuk membunuhnya. Sebab, korban di pihak Terran sudah sangat besar. Dan kemudian ke celah jurang, itu setara dengan memasuki lapangan rumah iblis. Bahkan jika moral iblis telah anjlok sekarang dan moral tentara dalam kekacauan, jika Anda ingin membiarkan pasukan manusia menghadapi iblis di celah jurang, itu sama saja dengan mempertaruhkan nyawa banyak orang. Perang diperjuangkan dengan nyawa. Tapi, Anda tidak dapat membuat pengorbanan yang tidak perlu. Dalam pertempuran ini, setiap orang yang telah bertahan sampai sekarang adalah pahlawan umat manusia, dan nyawa mereka tidak boleh dikorbankan di dalam celah jurang. Sekelompok pembangkit tenaga listrik Terran semua memandang Yun Hao, menunggu pengaturan Yun Hao selanjutnya. Yun Hao, pertama di sekitar celah jurang, siapkan kemah, jaga ketat terhadapnya, dan jangan biarkan iblis membunuhnya lagi. Segera, pengaturan Yun Hao dikeluarkan dalam bentuk perintah, dan tentara Terran mulai dikerahkan dengan tertib dan sangat cepat. Di setiap kamp, Yun Hao dibahas. Semua orang menyebutkan nama Yun Hao, menunjukkan ekspresi serius di wajah mereka. Untuk memenangkan pertempuran ini, poin kuncinya adalah Yun Hao. Yun Hao lah yang mencegah kelahiran Kaisar Iblis bergelar dari klan Iblis. Jika tidak, seluruh hutan belantara timur akan diselimuti pembunuhan yang dibawa oleh Iblis. Tidak ada yang tahu bagaimana Yun Hao melakukannya. Tapi ini tidak mempengaruhi kehebatan Yun Hao di hati semua orang sedikit pun. Kecepatan di mana kekuatan manusiawi dari tingkat iman berkumpul juga semakin cepat. Yun Hao tinggal sendirian di kamp, dengan hati-hati memahami kekuatan kemanusiaan. Hari ini, berita tentang Perang Dunia Pertama telah sepenuhnya menyebar di hutan belantara timur, dan seluruh hutan belantara timur harus mulai mengenali Anda, dan bahkan menganggap Anda sebagai semacam iman, dan kemanusiaan Anda yang memimpin dapat dianggap sebagai langkah pertama yang paling solid dalam kesuksesan nyata. Suara Putri Takdir terdengar. Saat berikutnya, klon mental Yun Hao memasuki ruang monumen ilahi, mengembun ke dalam penampilannya, dan berdiri di depan Putri Takdir. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tunggu. Putri Takdir mengangguk, memang, cara terbaik sekarang adalah menunggu. Dengan kekuatan mereka saat ini, tidak realistis untuk ingin menghancurkan celah abisal. Tunggu saja sampai Kaisar sejati datang. Bahkan jika Luo Qingtian tidak bisa datang, Chang Yao harus datang ke hutan belantara timur dalam waktu dekat. Yun Hao memandang Putri Takdir dan berkata, bagaimana situasi tentang Lu Tianji? Putri Takdir, sebelum generasi Kaisar Manusia sebelumnya menjadi Kaisar Manusia, alam surgawi bergejolak, dan umat manusia berada dalam kesulitan yang mengerikan. Lu Tianji lah yang mengolah Kaisar Manusia, dan ada jejak Lu Tianji di mana-mana pada pertumbuhan Kaisar Manusia. Dapat dikatakan bahwa Lu Tianji adalah guru Kaisar Manusia. Yun Hao, lalu mengapa Lu Tianji menjadi dalang di balik pembunuhan Kaisar generasi sebelumnya? Putri Takdir terdiam sejenak, dan berkata, dia mengolah Kaisar Manusia. Tetapi dia ingin menggunakan Kaisar Manusia sebagai boneka dan mencuri kekuatan kemanusiaan untuk digunakannya, dan Kaisar Manusia menemukan ambisinya, dan kemudian, Kaisar Manusia memutuskan hubungan dengan Lu Tianji, berbalik melawan satu sama lain, dan akhirnya pecah menjadi perang besar. Kaisar Rakyat menarik Lu Tianji untuk mati bersama. Pada saat itu, Kaisar Manusia telah sepenuhnya memiliki kekuatan iman dan kemanusiaan di seluruh alam cakrawala, tetapi dia hanya bisa menyeret Lu Tianji untuk mati bersama dengan cara yang sama. Alasan mengapa Kaisar Rakyat harus menyeret Lu Tianji untuk mati bersama bahkan jika mereka mati bersama adalah karena Kaisar Rakyat menemukan rahasia Lu Tianji. Sebelum ini, saya tidak pernah mengerti rahasia apa yang bisa dimiliki Lu Tianji untuk membuat Kaisar membuat pilihan seperti itu, dan sekarang, saya menebak sudut kebenaran. Kaisar Manusia pasti telah menemukan bahwa Lu Tianji berasal dari peradaban kultivasi sebelumnya. Dan saya bahkan curiga bahwa Lu Tianji bukanlah pahlawan yang menyelamatkan Terran di peradaban kultivasi sebelumnya, tetapi pelakunya yang mengarah pada akhir peradaban kultivasi terakhir dari ras Terran. Mata Yun Hao berkedip, bagaimana kamu bisa melihatnya? Putri Takdir, akhir dari peradaban kultivasi terakhir adalah karena pemberontakan binatang sunyi,
dan Lu Tianji adalah orang yang paling mengenal binatang sunyi, membuktikan bahwa hubungannya dengan binatang sunyi benar-benar luar biasa. Spekulasi putri takdir sebenarnya tidak banyak dasar, tapi Yun Hao sebenarnya memiliki tebakan serupa di dalam hatinya. Dia juga merasa bahwa akhir dari peradaban kultivasi terakhir umat manusia banyak berkaitan dengan Lu Tianji. Saya masih skeptis. Lu Tianji mungkin tidak diseret sampai mati oleh kaisar generasi sebelumnya, dia bahkan bisa selamat dari bencana pemusnahan, sarananya bahkan lebih kuat dari yang saya bayangkan. Mungkin, dia masih berdiri di tempat yang tidak diketahui, menatap dunia ini. Yun Hao terdiam. Ada hal lain yang tidak dia katakan. Ada sesuatu tentang kucing liar. Lu Tianji adalah orang yang paling akrab dengan binatang buas yang sunyi. Lu Tianji juga pelopor teknik sumber. Binatang buas menghancurkan dunia, menghancurkan peradaban budidaya ras manusia sebelumnya, dan umat manusia menyegel beberapa hal dengan teknik sumber. Bagaimana ia bisa menyegel binatang yang sunyi itu? Yun Hao bahkan merasa bahwa kucing yang sunyi itu disegel di batu sumber, dan diperkirakan Lu Tianji mungkin telah melakukannya. Kekosongan tak berujung. Seorang Tao tanpa mata, dengan seorang anak laki-laki Tao muda dengan wajah muda, berjalan melalui kehampaan seolah-olah dia sedang berjalan-jalan dengan santai. Semua turbulensi kekosongan secara aktif menyebar. Kepala Dao mesin surgawi, apa yang kita lakukan di hutan belantara timur? Xiao Daotong bertanya dengan rasa ingin tahu, suaranya sangat kaya, dan itu sama sekali bukan apa yang seharusnya dimiliki seorang anak. Tianji Daeren, apa yang saya cari seharusnya di hutan belantara timur? Daotong tiba-tiba menunjukkan wajah terkejut, api yang dipertahankan oleh Master Dao mesin surgawi dari era peradaban terakhir. Taois mesin surgawi tersenyum tipis dan tidak berbicara. Xiao Daotong terkejut. Dia telah mengikuti Taois mesin surgawi selama puluhan ribu tahun. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi kedua selain ketenangan dari wajah Taois mesin surgawi. Pada waktu bersamaan, di istana dinasti Qing Feng, kucing liar yang lelah itu menyusut di pelukan Chu Xinyu, dengan nyaman memakan ikan kering kecil. Tiba-tiba, rambut di seluruh tubuh kucing itu berdiri tegak. Meong, ada apa denganmu? Chu Xinyu membelai rambut kucing liar dengan tangannya. Kucing liar, Meong ini punya sesuatu, pergi dulu. Ketika kata-kata itu jatuh, tubuh gemuk kucing liar itu langsung menukik keluar dari istana. Hati kucing liar sangat gelisah. Pada saat ini, dia sangat panik, dan hanya berpikir untuk pergi ke Yun Hao. Menurutnya, Yun Hao adalah yang paling dapat diandalkan. Adapun apa sumber kegelisahan ini, nyatanya kucing liar itu sendiri tidak tahu. Lonceng gemerincing, lonceng gemerincing. Lonceng gemerincing. Dalam perjalanan untuk menemukan Yun Hao, kucing terpencil itu secara naluriah melepaskan gumpalan kekuatan yang sunyi dan menyuntikkannya ke lonceng Feng Tian yang tergantung di lehernya. Lonceng Feng Tian terus mengeluarkan suara yang tajam. Tidak lama setelah kucing liar meninggalkan istana dinasti Qing Feng, Taois Tianji muncul di dinasti Qing Feng bersama bocah Tao kecil itu. Mesin surgawi, di mana kamu mencari? Biarkan saya melakukannya untuk Anda. Taois mesin surgawi menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah hilang. Xiao Daotong, mungkinkah benda itu makhluk hidup? Tianji Daeren, tidak hanya makhluk hidup, tetapi ada juga harta karun pada pria kecil itu yang bisa mengacaukan hidupnya. Jadi, di mana menemukannya? Xiao Daotong bertanya. Tianji Daeren, karena Anda telah menemukannya sekali, Anda secara alami dapat menemukannya untuk kedua kalinya. Di kamp di sebelah Abyssal Rift. Yun Hao masih memikirkan kucing liar dan Lu Tianji. Tiba-tiba, dua sosok, seolah-olah mereka muncul begitu saja, datang di depannya. Murid bertemu guru, Chang Yao, yang telah dipromosikan ke tingkat Kaisar Agung di satu tempat, langsung berlutut dengan satu lutut di depan Yun Hao. Bab 850, ke dalam jurang. Chang Yao berlutut dengan satu lutut di depan Yun Hao, emosinya tampak sangat bersemangat. Luo Qingtian, yang mengenakan kemeja hijau, memegang pedangnya dan menonton dari samping. Bangun! Yun Hao mengulurkan tangannya, menopang busur Chang Yao, dan membiarkan Chang Yao bangun. Chang Yao berdiri, matanya merah, dan berkata, Tuan, muridnya tidak baik, saya bertemu Yang Tianhua, tetapi saya gagal membunuhnya, sehingga dia melarikan diri dengan nyawa seekor anjing. Kamu tidak bisa disalahkan untuk ini. Luo Qingtian di samping berbicara, dan berkata, Yang Tian telah berinkarnasi sebagai kaki anjing pertama di depan Dewa Alien Istana Surgawi,
dan dia selalu mencoba yang terbaik untuk menyenangkan rutinitas, dan Dewa Alien Istana Surgawi sangat senang tersanjung olehnya. Jadi mereka telah menghadiahinya dengan banyak harta. Yun Hao memandang Luo Qingtian. Luo Qingtian melambaikan tangannya dan berkata, kedua muridmu benar-benar sangat berbeda. Salah satunya adalah sebelum kamu mengalami kecelakaan, kamu sudah berlutut di depan Dewa Alien Istana Surgawi sebagai seekor anjing, dan yang lainnya, setelah kamu mengalami kecelakaan, kamu masih bisa berpegang teguh pada hatimu, dan bahkan berlatih keterampilan iblis 9 neraka dengan ketekunan yang tinggi. Yun Hao juga memiliki banyak emosi di hatinya. Dia selalu memperlakukan Yang Tianhua dengan baik. Tetapi bahkan jika dia adalah kaisar pedang legendaris umat manusia di kehidupan sebelumnya, dia tidak dapat memahami arti sebenarnya dari kekuatan, tetapi dia tidak dapat memahami hati orang. Hati manusia adalah yang paling kompleks dan berbahaya. Chang Yao, Tuan, ketika saya datang, saya bertemu orang-orang dari Istana Kekaisaran dan Tanah Suci Kuartet. Luo Qingtian menambahkan, kalau begitu, muridmu membunuh mereka di mana-mana dengan sangat bahagia. Chang Yao, mereka pantas mati. Luo Qingtian berkata dengan tenang, mereka memang pantas dihukum. Tetapi kamu juga harus memperhatikan, jangan biarkan kekuatan keterampilan iblis 9 neraka memengaruhi hatimu. Mata Yun Hao berkedip. Jelas, dalam proses kontak Luo Qingtian dengan Chang Yao, dia menemukan sesuatu. Sebenarnya, Yun Hao juga menebak bahwa hal semacam ini akan terjadi. Skill iblis 9 neraka terlalu mendominasi. Chang Yao tidak jatuh ke dalam Demon Dao, itu sudah sangat langka. Tapi temperamennya pasti terpengaruh. Yun Hao, Kaisar Pedang Qingtian, kamu pergi dan temui Yi dulu. Bahkan jika ada yang salah dengan temperamen Chang Yao, dia tidak membutuhkan Luo Qingtian untuk mengingatkannya, apalagi Luo Qingtian untuk membicarakannya di depannya. Chang Yao adalah muridnya, dia memiliki penilaiannya sendiri dan akan menghadapinya. Luo Qingtian, oke. Kalau begitu kamu guru dan murid akan membicarakan masa lalu dulu, aku akan pergi ke Yi, dan ngomong-ngomong, pergi ke celah jurang untuk melihat bagaimana menghadapi situasi ini. Setelah Luo Qingtian pergi, Chang Yao buru-buru menjelaskan, Tuan, murid itu mampu menahan kekerasan gong iblis 9 penjara, dan itu sepenuhnya karena sekelompok orang di Istana Kaisar terbunuh pada saat itu. Yun Hao tersenyum tipis, menyela kata-kata Chang Yao, dan berkata, tentu saja guru percaya padamu. Kalimat ini, tiba-tiba hati Chang Yao penuh dengan kehangatan. Faktanya, hati Chang Yao memang terpengaruh. Tapi Yun Hao tidak akan menanyainya, tetapi memilih untuk mempercayainya. Jika dia secara langsung ingin memperbaiki karakternya, itu akan kontraproduktif. Hati Yun Hao tergerak, dan gumpalan kekuatan manusiawi yang memancarkan cahaya keemasan Xuan He murni berubah menjadi pedang Qi dan melayang di depan Chang Yao. Tuan, kendo macam apa ini? Dalam aura pedang ini, sepertinya ada kekuatan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Chang Yao tampak bingung. Yun Hao tidak menjelaskan masalah kekuatan kemanusiaan, tetapi berkata, ini adalah jalan pedang yang telah dicerahkan oleh guru belakangan ini. Dan Anda harus memiliki kehidupan yang baik untuk memahaminya. Chang Yao mendengus, mengangguk berat, dan kemudian membuka tubuh dan pikirannya untuk menerima pedang Qi ini ke dalam tubuhnya. Saat berikutnya, kekuatan kemanusiaan mengalir dan dicuci di tubuh Chang Yao. Chang Yao merasakan iman yang luar biasa tak tertandingi, serta emosi semua makhluk umat manusia. Dia tenggelam di dalamnya. Segera, Yun Hao menemukan bahwa kemarahan di tubuh Chang Yao melemah. Artinya, kekuatan kemanusiaan memang efektif melawan situasi Chang Yao. Yun Hao mengamati sebentar, lalu dia menenangkan pikirannya, sosoknya melintas, dan dia pergi, datang ke tepi celah jurang. Kemudian, cahaya pedang Qian melesat keluar dari celah di jurang. Luo Qingtian, yang telah memasuki celah jurang untuk menyelidiki, keluar. Dia memandang Yun Hao dan berkata, untungnya, kamu menghentikannya tepat waktu. Retakan jurang ini tidak sepenuhnya stabil, butuh sedikit usaha untuk menghancurkan celah jurang ini. Yun Hao, Kaisar Pedang Qingtian, saya punya rencana. Luo Qingtian, katamu. Yun Hao, saya berencana untuk memasuki bagian dalam Abyss Rift, dan kemudian menghancurkan Abyss Rift, dan kemudian kita akan langsung masuk ke Abyss. Mata Luo Qingtian berkedip, dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak, dan berkata, ide bagus. Bunuh langsung ke sarang klan iblis, hal semacam ini,
sangat mengasyikkan untuk dipikirkan. Itu layak untukmu, semangat ini luar biasa. Dia tidak bertanya kepada Yun Hao mengapa dia mengambil risiko seperti itu, kata Yun Hao, dan dia langsung setuju. Aku berutang budi padamu untuk masalah ini, kata Yun Hao. Luo Qingtian tersenyum dan berkata, jika kamu ingin membalas budi ini, maka kamu harus segera memulihkan kekuatan puncakmu. Aku tidak sabar untuk berduel dengan kamu. Keesokan harinya, Luo Qingtian dan Chang Yao, tanpa ada yang menyadarinya, langsung memasuki celah jurang. Yun Hao memanggil Gu Tong, Zuo Dao, Lin Xiaofeng dan lainnya. Hadirin sekalian, saya telah menemukan cara untuk menutup Abyss Rift, dan saya akan memasukinya nanti, dan ketika Abyss Rift ditutup, Anda harus tinggal di sini sebentar untuk mencegah kekuatan eksternal membuka kembali Abyss Rift. Artinya, sangat jelas, adalah bahwa dia memasuki celah jurang sendirian. Gu Tong, Lin Xiaofeng, Han Qiansan, dan Yun Hao semuanya telah mengatakannya sebelumnya. Zuo Dao, kamu menutup celah jurang di dalam, bagaimana kamu bisa keluar? Yun Hao, jangan khawatir, aku punya caraku sendiri. Selanjutnya, Yun Hao menceritakan beberapa detail lebih lanjut, dan kemudian melompat ke kegelapan di bawah. Sesaat kemudian, ledakan, 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 di bawah celah di jurang, ada raungan dan getaran yang tak tertandingi. Seolah-olah dua tangan raksasa tak terlihat meraih kedua sisi celah jurang dan secara paksa menutup celah jurang sepanjang 100 mil ini. Melihat retakan jurang akan menutup sepenuhnya, hati semua orang kesurupan. Semuanya seperti mimpi. Bencana, ini datang ke hutan belantara timur, datang terlalu cepat dan tiba-tiba, tetapi juga berakhir dengan cepat, meskipun umat manusia memiliki korban, tetapi korbannya jauh lebih kecil dari yang diharapkan. Dapat dikatakan berjalan lancar. Itu sukses. Teran hutan belantara timur, menang. Saat itulah itu terjadi. Seorang pria Teran, terengah-engah, terbang dan berteriak, laporkan. Katakan, ekspresi Gu Tong serius. Tuan Menara Qixi, saya baru saja menerima berita bahwa orang-orang dari Istana Kekaisaran dan Tanah Suci Kuartet yang melarikan diri dalam pertempuran kemarin hampir sepenuhnya musnah. Begitu kata-kata ini keluar, penonton tercengang, tapi kemudian, ada sorak-sorai. Senang mati, orang-orang itu, sialan, celah di jurang ditutup, dan sampah umat manusia yang ingin mengukir hutan belantara timur sudah mati. Awan gelap di atas kepala Teran hutan belantara timur akhirnya menyebar. Waktu berlalu dengan lambat. Melihatnya, saat retakan jurang akan menutup sepenuhnya. Di tengah lapangan, cahaya putih menyala, dan langsung bergegas ke celah jurang. Ledakan. Celah jurang benar-benar tertutup. Baru saja, sepertinya aku telah melihat Tuan Meo, gumam pengguang. Pria gemuk, sepertinya kucing gemuk yang mati. Dong Fangxiu, apa yang dilakukannya di sana? Ini akan baik-baik saja. Si Feng dan maniak naga sama-sama bingung. Tetapi celah jurang telah benar-benar tertutup, dan bahkan jika mereka ingin memanggil kucing liar, mereka tidak akan memiliki kesempatan. Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih guys kepada kalian yang telah mendengarkan cerita Donghua ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update cerita Donghua lainnya dari channel Joy Donghua. Terima kasih.